Sudah siap untuk hari ini? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Coba cek kerapian. Ya, silakan membantu. Silakan untuk ketua kelas untuk memulai dengan berdoa. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Coba kita Afil Mustaqim, Agus Sumantoro, Ahmad Fajar Maulana, Anwaruddin, Gita Aprilia, Fatur Razak, Firmansyah Ilham, Galih Maulana, Hasna Rizka, Muhammad Anwar Anas, Muhammad Arif, Muhammad Nur Sambana, Rafiq Naufal Razaki, Dede Linda Astuti, Nurulid, Albirianama, Zaki Tajunia. Oke, terima kasih. Ya, untuk hari ini kita protokol pembelajaran pada hari ini kita yaitu untuk motivasi kita bersama. Kunci kesuksesan pada sebuah pekerjaan adalah penelitian, terus kemudian kerja keras dan jangan putus asa. Jadi kalian selanjutnya itu kita akan sebelum kita mulai pembelajaran kita nyanyikan Indonesia Raya dulu. Silakan untuk dirjen. Tanah
Itu ya untuk motivasi pada hari ini, yaitu kunci keberhasilan yaitu untuk suatu pekerjaan, yaitu yang pertama ada ketelitian, terus kemudian kerja keras dan pantang menyerah atau jangan putus asa. Jadi apa? Oke, hari ini coba 5R. Bersih, kawat, rajin, Oke, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan membahas yaitu tentang tune up. Mungkin beberapa materi sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu materi-materi sebelumnya yaitu tentang tune up. Mungkin kemarin bagian sistem pendingin kita pelajari secara detail sampai pemeriksaan termostat, terus kemudian sampai pemeriksaan bukaan termostatnya di berapa derajat itu sudah kita lakukan. Terus ada pemeriksaan yang lain, mungkin di mapel PKKR ada pemeriksaan sistem pengapian engine, kayak seperti mungkin pemeriksaan apa coba? Platina, busi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk hari ini, untuk mapel pada hari ini, yaitu kita akan membahas yaitu tune up engine konvensional, yaitu yang serinya 4 atau 5K atau sering kita sebut mobil-mobil kijang, tapi kijang yang generasi lama, bukan kijang yang sekarang, tapi generasinya yang lama. Itu yang sudah sering kita jumpai di bengkel, yaitu di engine stand itu tipenya 4 atau 5K. Sebelum kita bahas nanti untuk materi tune up, yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nanti bisa melakukan tentang tune up sebuah kendaraan. Yaitu kalian bisa bagaimana cara mengerjakan tune up dari awal, mulai langkah-langkahnya, terus kemudian penggunaan alatnya, itu sesuai dengan SOP-nya. Tapi sebelum kalian melakukan pekerjaan, yang kalian harus perhatikan yaitu apa? Keselamatan, kerja dan kesehatan. K3 ya? Ya. Itu harus diperhatikan sebelum kalian melakukan sebuah pekerjaan. Jadi tahu nanti untuk proses pembelajaran, yaitu untuk materinya yang akan kita bahas, yaitu bagaimana langkah-langkah melakukan tune up, yaitu pada engine konvensional Toyota yang seri 4 atau 5K. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan kasih pertanyaan, yaitu tentang apa yang kalian tahu tentang tune up. Coba. Tune up itu apa sih? Bahasa umumnya itu apa tune up? Apa? Bahasa umumnya itu servis. Servis itu adalah di bengkel umum, bahasa umumnya itu yaitu servis. Jadi bagaimana untuk melakukan tune up atau servis pada engine konvensional. Konvensional tahu nggak itu apa sih? Yaitu cara kerja yang masih menggunakan mekanis, gitu kan? Coba, mengapa mesin perlu di tune up?
menjaga performa mesin pada kondisi yang optimal, dari tenaganya, efisiensinya, gitu ya, yang paling optimal. Coba untuk komponen-komponen pada melakukan tune up, itu komponennya apa saja? Berapa aja? Terus apa lagi? Baterai, karburator, apa lagi? Apa? Saringan? Coba bisa nggak kalian menyebutkan langkah-langkah mulai pemeriksaan apa untuk tune up? Coba. Yang pertama itu pemeriksaannya apa? Pemeriksaan yaitu sistem pendingin. Terus kedua apa lagi? Pemeriksaan apa? Sistem pendingin. Terus filter udara. Terus kemudian baterai. Oh, apa? Apa lagi? Ada pemeriksaan baterai. Terus apa lagi? Ayo, pemeriksaan apa lagi? Tekanan, kompresi. Apa lagi yang lain? Busi. Penyetelan? Ya, penyetelan kantor. Coba untuk pemeriksaan kantor yang digunakan alatnya apa? Bilar. Terus kemudian untuk ada yaitu pemeriksaan saat pengapian, alat yang digunakan apa? Ini. Terus ada lagi banyak lagi alat-alat yang digunakan untuk melakukan tune up. Untuk memeriksa bukaan kantuk pada tutup radiator, namanya apa? Radiator kah? Ya, betul. Ya, kita lanjutkan pembahasan untuk hari ini. Kita mulai langsung ke materi. Yang kita bahas yaitu tune up engine konvensional Toyota seri 4 atau 5. Sekolah kita punya kendaraan Pijang gitu ya. Ya. Sering buat kita praktek. Ya, selanjutnya ya tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu bagaimana kalian bisa menjelaskan pengertian tune up pada mesin konvensional dengan benar. Terus selanjutnya yaitu mengidentifikasi komponen yang diperiksa dalam prosedur tune up. Jadi prosedurnya itu seperti apa? Nanti SOP-nya istilahnya standar operasional prosedur. Terus kemudian yaitu menjelaskan langkah-langkah kerja sesuai SOP-nya, yaitu bagaimana pemeriksaannya mulai dari apa, terus kemudian alat yang digunakan seperti apa, itu diperhatikan. Terus kemudian untuk satuan alatnya juga cara membaca alat ukurnya. Untuk menggunakan alat itu ada yaitu SOP, istilahnya standar operasional prosedur, bagaimana amannya. Contohnya misal kunci nggak boleh untuk nutup atau untuk memukul, itu nggak boleh. Terus selanjutnya yaitu menjelaskan tujuan dan manfaat tune up. Terus bagaimana performa mesinnya setelah
di tune up. Ada nggak perbedaannya itu setelah di tune up? Ada yang masih ingat nggak untuk pergantian oli pada kendaraan mobil itu setiap berapa ribu kilometer? 5.000 kilometer ya. Yaitu selanjutnya yaitu menggunakan alat ukur dan satuan yang digunakan. Misal contohnya filler big, satuannya apa? Milimeter. Terus kemudian ada alat ukur yang lain yaitu timing line. Itu menggunakan satuan yaitu derajat, yaitu sebelum TM. Apa yang kalian ketahui tentang tune up? Yaitu apa? Memeriksa kondisi mesin. Terus kemudian mengapa mesin perlu di tune up? Untuk menjaga performa mesin tetap optimal. Terus kemudian komponen apa saja yang diperiksa? Yaitu tadi ada sistem pendingin, sistem pelumasan, sistem bahan bakar, pengapian, dan lain sebagainya. Ini tujuan dari tune up. Tujuan dari tune up yaitu memastikan kondisi mesin tetap prima agar kendaraan selalu siap digunakan dan memiliki tenaga optimal. Selanjutnya itu menjaga usia pakai komponen, jadi untuk membersihkan, formasi dan serta komponen agar lebih awet. Kalau kendaraan nggak di servis atau nggak dilakukan tune up, kemungkinan ini kan yang tadinya mungkin cuma harusnya servis karburator, mungkin nanti kalau lama-lamaan itu sistem bahan bakar yang terganggu itu menyebabkan boros bahan bakar, contohnya seperti itu. Terus selanjutnya yaitu menyesuaikan setelah kerja mesin, melakukan setelan ulang pada karburator setelah uji, setelah katot dan pada setelan standarnya. Mungkin namanya kendaraan kalau lama dipakai itu kan nanti lama-kelamaan gimana? Contohnya, misal contohnya platina kalau lama dipakai akan mengakibatkan apa? Haus ya. Dan seperti juga komponen-komponen yang lainnya mungkin ada yang perlu nanti di setel ulang. Contohnya celah katup untuk setel ulang berapa, celah katupnya berapa. Selanjutnya itu membersihkan komponen yang mempengaruhi performa. Contohnya komponen yang dibersihkan, contohnya yaitu ada seperti pada throttle. Throttle itu di mana? Di karbu. Terus kemudian ada filter udara. Selanjutnya karburator. Terus kemudian ada busi juga bisa dibersihkan dan setel ulang celah businya. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Mungkin komponen sudah lebih awet, jadi ini biasa bisa untuk mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Contohnya misal kendaraan yang sering ganti oli dengan yang tidak pernah ganti oli itu nanti untuk komponennya juga akan berbeda keawetannya. Selain adanya yang jarang ganti oli, nanti bisa tahu-tahu turun mesin, jadi ganti untuk pistonnya, ganti mungkin nanti akan komponen-komponen yang lain akan bisa rusak. Selanjutnya itu meningkatkan kenyamanan pengendara. Kalau kendaraan sering diservis, nanti kan istilahnya hidupnya juga enak, untuk jalan juga enak, nanti juga untuk kenyamanan pengendara atau drivernya itu akan lebih nyaman, lebih enak. Selanjutnya yaitu untuk menjaga efisiensi operasional. Jadi contohnya misalnya kendaraan yang sering diservis, mungkin jangka waktunya setiap berapa 3-4 bulan sekali dilakukan tune up. Berarti tergantung pemakaian, bisa berdasarkan kilometer ataupun
menggunakan waktu. Ini sangat penting untuk kendaraan operasional, bengkel atau industri transportasi ya. Jadi yang mungkin ya pengusaha-pengusaha industri atau transportasi atau mungkin kendaraan-kendaraan operasional itu nanti untuk efisiensi operasionalnya itu akan lebih kecil, lebih hemat. Ya, untuk fungsi yaitu untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Namanya efisiensi tahu nggak? Efisiensi bahan bakar. Jadi itu bahan bakarnya itu akan lebih irit, tapi tenaganya itu maksimal gitu. Itu efisiensi bahan bakar. Terus selanjutnya itu memperbaiki performa mesin. Performa setelah dilakukan senar, performanya itu akan selalu dicari paling optimal. Dan setelah ulang gitu. Terus kemudian yaitu bisa mengurangi emisi gas buang. Emisi gas buang itu apa? Hasil pembakaran. Ada yang masih ingat AFR-nya untuk karburator? Campuran udara dan bahan bakar berapa? 1 banding berapa? 1 banding 14,7. Itu perbandingan udara dan bahan bakar yang ideal. Selanjutnya yaitu memperpanjang umur mesin. Terus untuk mencegah kerusakan dini. Selanjutnya yaitu meningkatkan keselamatan berkendara. Contohnya misal mobil atau kendaraan yang jarang diservis terus kemudian melewati jalan yang naik turun. Nah, tahu-tahunya pas lagi nanjak tinggi itu tahu-tahu mogok. Itu kan bahaya sekali, gitu kan? Kalau ini kendaraan itu kaitannya nanti apalagi sistem remnya kan berkaitan dengan putaran mesin. Kalau kondisi mati, itu remnya akan keras, tapi kalau ketika mesin hidup, remnya akan lebih lunak, lebih enteng. Selanjutnya, ini kita bisa lihat pada video pembelajaran. Mengelola inventaris bukanlah pekerjaan yang sederhana. Dari penerimaan barang, catatan stok, hingga distribusi cabang, semuanya membutuhkan bahan. Ini adapter untuk radian. Pemeliharaan mesin kendaraan ringan kali ini pokok bahasan kita adalah tune-up mesin bensin konvensional. Tune-up adalah sebuah pekerjaan untuk menstandarisasi semua komponen dan sistem pada kendaraan seperti semula, baik dari cara penyetelan atau pembersihan. Tujuan aktivitas tune-up antara lain adalah mengembalikan performa mobil baru dan mencegah terjadinya berbagai kerusakan pada mobil. Adapun pekerjaan pada tune-up mesin bensin konvensional adalah pemeriksaan sistem pendingin, pemeriksaan oli pelumas mesin, pemeriksaan saringan udara. Pokok bahasan kita adalah tune-up mesin bensin konvensional. Tune-up adalah sebuah pekerjaan untuk menstandarisasi semua komponen dan sistem pada kendaraan seperti semula, baik dengan cara penyetelan atau pembersihan. Tujuan aktivitas tune-up antara lain adalah mengembalikan performa mobil seperti baru dan mencegah terjadinya berbagai kerusakan pada mobil. Adapun pekerjaan pada tune-up mesin bensin konvensional adalah pemeriksaan pemeriksaan oli pelumas mesin, pemeriksaan saringan udara, pemeriksaan baterai, pemeriksaan kartu, pemeriksaan sistem pengasian dan penyetelan putaran hijau. Proses tune-up diawali dengan persiapan alat. Adapun alat yang digunakan adalah radiator tester, compression tester, buku manual kendaraan, kunci-kunci, timing light, tune-up tester,
timbangan tarik, kunci busi, maju, filler gauge, hidrometer, Barometer apa lagi? Nah, multimeter apa lagi? dan multimeter. Langkah selanjutnya adalah pemasangan pelindung pada kendaraan. Buka kap mesin, Langkah-langkahnya lalu pasang pelindung kendaraan. Pemasangan pelindung kendaraan bertujuan agar cat pada kendaraan tidak tergores dan kendaraan tidak kotor. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan sistem pendingin. Jangan lupa gunakan buku manual. Pertama, periksa level air pendingin pada reservoir. Pastikan tinggi air berada di antara 2 garis. Selanjutnya lepas tutup radiator dan periksa air radiator dari kemungkinan tercampur oli. Periksa juga kasus tekan dan kasus vakum pada tubuh radiator. Selanjutnya, periksa kebocoran sistem pendingin. Ini ada tertutup radiator lalu pasangkan dengan baik pada radiator. Selanjutnya, ambil pompa radiator tester dan pasangkan pada adapter tubuh radiator. Pompa radiator sampai jarum tertutup menunjuk angka 0,9 sampai 1 bar. Tunggu beberapa saat. Jika jarum bergerak turun tetapi terjadi kebocoran pada sistem pendingin. Setelah kebocoran diperbaiki, pompa radiator tester dengan tekan tombol pelepas udara ditarik ulang. Selanjutnya, periksa kondisi tali kipas dan defleksi tali kipas. Masukkan misal, tarik tali kipas dengan beban 10 kg dan lihat pergeseran atau defleksinya. Defleksi tali kipas standar berkisar antara 7 mm sampai 11 mm. Selanjutnya, pemeriksaan minyak pelumas. Tarik distrik dan bersihkan ujungnya dengan maju. Masukkan distrik kembali lalu angkat distrik. Periksa level oli. Level oli harus berada di atas L dan di bawah M. Periksa juga kualitas oli dengan melihat warnanya. Jika sudah hitam pekat berarti oli sudah busuk. Dan jika berwarna putih berarti tercampur air pendingin. Periksa juga kualitas terbusi atau gram yang cukup terlarut. Lepas spray untuk memudahkan pemeriksaan. Dahulukan terminal negatif saat melepas spray agar tidak terjadi hubung singkat antara kunci dengan bodi kendaraan. 180 kg per meter kubik.
Jika kurang dari standar, berarti aki perlu ditambah tegangan, dan apabila melebihi standar berarti air aki perlu ditambah air sulit. Nol putar baru mengatur sampai jatuh menunjukkan angka 0. Pemeriksaan dengan Kita multimeter. selektor ke arah DC 50 volt, lalu ukur tegangan baterai. Tegangan baterai standar berada pada angka 12,3 sampai 12,6 volt. Pemeriksaan baterai. Selanjutnya, Selanjutnya, pemeriksaan atau penyetelan celah kasih. yang pertama yaitu Setelah baterai terpasang, lepas dibuka saringan udara. pas kembali komponennya. Pas. Terus posisikan pada posisi apa? Posisi apa? Top ya. Top satu atau top. Putar ukur engkol sambil lihat rotor pada titik ukur. Arahkan rotor pada busi nomor 2 untuk mencari kok silinder nomor 1. Pastikan juga tanda pada puli poros engkol menunjukkan angka 0. Pada posisi kok silinder 1, kartu yang dapat diperiksa atau tidak adalah kartu buang silinder 1, kartu putar silinder 1, putar silinder 2, dan buang silinder 3. Gunakan filler gauge ukuran 0,30 untuk memeriksa celah kartu 2 dan 0,20 untuk kartu masuk. Jika celah kartu tidak sesuai spesifikasi, lakukan penyetelan. Tidurkan bulu pengunci dan putar baru menyetel sampai terasa ada jangkauan di ke arah lalu kencangkan bulu pengunci. Ya masih kan? In X-nya berapa? In berapa? Periksa lagi celah kartu, pastikan filler gauge dapat digerakkan dengan waktu namun tidak longgar. Lakukan hal yang sama pada kartu puncak silinder 2 dan kartu buang silinder 3. Ini untuk bagian yang kita top satu yang sistem. Selanjutnya yaitu ini posisinya top 4. Caranya bagaimana? Yaitu diputar satu kali putaran puli atau 360 derajat. Kembali. Mesin silinder. Langkah selanjutnya adalah pengukuran tekanan kompresi. Lepas Alatnya yang digunakan apa? mesin silinder. Kompresor tes. Siapkan compression tester. Pasang distributor untuk menghindari loncatan gula api pada distributor. Jika kalau yang tekanan kompresi, minta bantuan teman untuk lensa mesin. Hingga perlu berbeda. Dan satu beberapa kali. Baca hasil pengukuran kompresi. Lakukan pada semua silinder, pastikan bahwa tekanan kompresi berada pada angka 135 PSI sampai 180 PSI. Dan perbedaan antar silinder kurang dari 15 PSI. Selanjutnya adalah pemeriksaan sistem pengasihan. Untuk celah elektroda, pastikan celahnya antara 0,7 sampai 1 mm. Pastikan juga warnanya adalah merah dan hitam. Periksa juga kondisi distributor.
Ukur semua kabel dengan dan pastikan hambatannya kurang dari 25 kilo. Selanjutnya periksa celah platina. Putar poros ekor sampai dataran platina berada pada ujung sisi poros distributor. Ukur celah platina menggunakan filler tip. Platina standar adalah 0,40 mm. Jika diperlukan, lakukan pengetesan. Kendorkan baut hubungan platina lalu masuk celahnya. Pengambilannya berapa? 4 silinder 1, 3, 4, 2. Selanjutnya Arahkan elektron abdaktar ke posisi pengukuran duel. duel, duel. Selektornya diarahkan ke Pasang duel. negatif semasa kendaraan dan positif untuk platina pada sisi dan lihat hasil pengukuran pada duel data. Untuk lebih pasti hujan, berada pada angka 52 sampai 56 derajat. Pemeriksaan saat pengambilan. Dan lihat angka yang sejajar dengan tanda pada kulit poros ekor. Pastikan timing pengambilan berada pada angka 3 sampai 7 derajat sebelum CMA. Nanti standarnya itu 5 derajat sebelum CMA. Jika perlu setel, nanti distributornya digeser nanti untuk setel. Cara mencek pengambilannya. Oktan selektornya itu yang bergerak maju mundur itu oktan selektor. Mengatur untuk cara pengambilannya. Selanjutnya ini pemeriksaan putaran idel. Putaran idelnya, putaran idel idealnya berapa? Berapa RPM? Kurang lebih 800 atau 750 RPM. Jangan lupa untuk mengenalkan semua alat tersebut. Selesai semuanya, kita kembali ke alat-alatnya.
prosesnya dari awal sampai akhir, untuk mulai dari sistem dingin sampai saya nanti mau putaran 3. Kira-kira bisa ya dikerjakan itu ya. Nah, ini ada tugas nanti dikerjakan setiap kelompok nanti untuk mengerjakan. Silakan, itu ada lembar kerja kalian yang nanti diselesaikan. Itu ada pertanyaan, nanti silakan didiskusikan dan nanti untuk dipresentasikan. Seperti itu. Waktunya yaitu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan KPD. Nanti terus kemudian nanti maju dari kelompok, mungkin kelompok 1, 2, 3, dan 4 nanti untuk maju ke depan presentasi dari pembelajaran pada hari ini. Itu materinya tentang Jumat, bisa kalian presentasikan. Silakan dikerjakan. Untuk yang butuh referensi video bisa kalian kalian bisa scan ini untuk video pembelajarannya. Ini ada 2 video pembelajaran, atau kalian bisa nanti cari referensi yang lain, bisa kalian cari video yang bisa. Ini kalau untuk video pembelajarannya sudah ada referensinya, ini silakan kalau scan. Jadi bisa dipilih ini atau dicari video yang sejenisnya, mungkin perlu di scan. Bisa. Oke. Kalau mau cari referensi video pembelajarannya atau cari video yang lainnya yang jenisnya untuk tentang servis tune-up mesin konvensional yang 5K. Oke, sudah. Itu untuk nama kelompoknya, nama anggotanya sudah dituliskan ya, sudah diberi pelajaran. Coba ada pertanyaan? Sudah, saya siap. Harus kita mas.
Saya butuh referensi buku atau tentang spesifikasinya, yang manual bukunya itu nanti bisa kalian enggak? Saya ya, referensinya bisa kalian cari di manual book atau materi sebelumnya, atau bisa kalian cari di video pembelajaran yang tadi sudah saya kasih. Itu ada barcode-nya, ada alamat videonya. Mana ya. Sambil dikerjakan. Sambil didiskusikan bersama bagaimana kalau ada kesulitan? Tidak ada. Yang masih lumayan, silakan dikerjakan sebaik mungkin. Jangan lupa nanti untuk setelah mengerjakan LKPD-nya itu nanti tugasnya yaitu mempresentasikan, begitu ya? Mempresentasikan. Nanti mungkin kalau yang butuh ada video pembelajaran bisa kalian kirim ke bawah, nanti akan saya tampilkan menggunakan video. Kalau menggunakan video, mungkin kalian cari video di YouTube untuk video pembelajarannya seperti apa, mungkin mau menggunakan media video nanti bisa ditampilkan. Mungkin yang tadi ditampilkan mungkin ada yang lebih bagus videonya, boleh dipresentasikan atau mau menggunakan video.
kan? Kalau untuk manual booknya Mas Aldi, jadi ada yang membutuhkan referensi ini untuk manual booknya. Ini teman reparasi mesin konvensional dan setrika dari 4 atau 5 kali. Ini juga ada langkah-langkahnya. Lihat. Mas, kalau ini gelang selesai pokoknya. Itu Mbak, ada kesulitan kan? Ya. Ini masih belum manual booknya. Ini juga ada satuan-satuan standarnya, langkah-langkahnya. Ini Mas Aldi. Apa tujuan pemeriksaan pun belum dijawab. Ini untuk alatnya, terus kemudian ada satuannya juga ya. Alat dan satuannya itu apa?
silakan itu presentasi. Coba yuk. Apa? Ayo ini. Oh, yuk. Jelaskan. Jelaskan apa? Terus kemudian terus sudah selesai semuanya berarti ya? Sudah selesai semuanya. Dimulai dari kelompok mana ini untuk majunya? Silakan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mau dari mana? Atau bersiap? Silakan. Kelompok 4. Silakan. Mau menggunakan ada yang perlu ditambahkan video atau apa? Tidak? Ada tidak? Tidak. Oke. Ayo silakan. Mau dari bagian kelompok 4. Ya, kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tune up, materi tune up. Tujuan dari tune up adalah untuk mengembalikan performa mesin agar bekerja optimal dengan cara membersihkan dan mencegah komponen-komponen penting sehingga kendaraan lebih irit, bertenaga dan aman digunakan. Fungsi tune up antara lain adalah meningkatkan performa mesin, menghemat konsumsi bahan bakar, membersihkan komponen mesin, membersih pusaran air, membersih pusaran ini, menstabilkan pusaran mesin, memperpanjang umur kendaraan. Komponen-komponen pada mesin konvensional yang harus diperiksa saat tune up secara adalah antara lain busi, kabel busi, distributor, celana bina, kondensor, karburator, saringan udara, saringan bensin, pompa bensin, saringan oli, pemain mesin, celana patut, kompresi, radiator, tali kipas, selang pendingin, aki atau baterai dan alternator. Bagaimana cara menjaga celah katup dan apa tujuan pemeriksaan tersebut? Penjelasan ya boleh. Penjelasan celah katup antara lain panas mesin juga lalu membiarkan. 2. Untuk kepala silinder, bukan poros, kanal silinder posisi konsulan silinder ITMA. Berikan setelah silinder ke setelah katup. Berikan untuk pedal. Jangan beri untuk pedalan. Ambil pelan berubah. Tetap pas. Kita protokol silinder silinder akan dan periksa bergerak. Bukan jenis-jenis alat yang berhubungan dengan kendaraan. Tujuan pemeriksaan tersebut agar pembukaan dan penutupan katup tetap pada waktunya. Sebutkan jenis-jenis alat umum yang digunakan. Filler gauge mikrometer, filler gauge satuannya milimeter, mikrometer satuannya milimeter, termometer, Rasul Budi, pilih kompresor tester, tahu multimeter, timing ini dan hidrometer. Kalau sudah mungkin kelompok-kelompok yang lain bisa, mungkin ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan ke kelompok 4. Silakan. Dari kelompok mana dulu? Kelompok 3. Kelompok 3 silakan kasih pertanyaan kepada kelompok
Bahwa tujuan dilakukan kampanye kendaraan untuk mengembalikan performa mesin Kembalikan performa. mesin agar mesin bekerja dengan baik. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 2? Ada pertanyaan untuk kelompok 4 tadi? Silakan jika kerja ulang yang penegakan dilakukan tanpa perjalanan yang menganggarkan dilakukan tanpa Mesin bergerak, performa mesin bergerak, terus mesin dapat overheat. apa manfaat tune up bagi kendaraan? Manfaat tune up dalam kendaraan adalah meningkatkan performa mesin, menghemat konsumsi bahan bakar, membersihkan komponen mesin, mendeteksi perusahaan dinding, menstabilkan bahan mesin, dan memperbanyak fungsi. Silakan tepuk tangan. Kemudian sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 4 juga. Kelompok 1, 2, 3. Silakan. Kelompok 1 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan singkat materi tune up. Menjelaskan tujuan tune up mengembalikan performa mesin, meningkatkan efisiensi bahan bakar, mencegah kerusakan lebih parah, dan mengurangi emisi. Mengembalikan performa optimal kendaraan, meningkatkan efisiensi bahan bakar, serta memperpanjang mesin dengan melakukan pemeriksaan pembersihan. Kemudian komponen-komponen pada mesin bahkan sehingga yang harus diperiksa saat beroperasi. Busi, stabilitas, koin, saringan udara, karburator, distributor, saringan oli, dan lain. Jelaskan bagaimana memeriksa dan mengenal keadaan apa tujuan pemeriksaan tersebut. Siapkan mesin, pastikan mesin dingin, lepaskan penutup kantung atau lampu kompor, temukan titik mati atas reservoir kompresi, ukur saat harus dengan titik sesuai spesifikasi pabrik. Tujuan pemeriksaan untuk memastikan kinerja mesin optimal dan mencegah kerusakan. Juga jenis alat ukur yang digunakan.
Ya. Ayo silakan untuk kelompok 4, 3, dan 2 ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke kelompok 1. Ya. Apa manfaat renang bagi kendaraan? Ayo balik. Mengembalikan performa mesin, bahan bakar bibit, udah Ya. Dan kelompok 2 atau 3 mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Apa kita bisa kendaraan tidak mesin cepat lemah, boros bahan bakar, emisi tinggi, dan kemungkinan kerusakan komponen meningkat. Penjelasan perbedaan tentang kendaraan injeksi dan karburator. Injeksi dan karburator. Apa perbedaan? Apa tadi? Injeksi dan Pertanyaannya apa? Pertanyaannya diulang ya. Yang jelas pertanyaannya. cepat kata. Sudah itu bicara kendaraan yang menandakan perlu dilakukan. Pertama, mesin sulit dihidupkan atau tidak berjalan secara mulus. Bunyi mesin tidak wajar atau tidak stabil saat idle. Ini ada pertanyaan lagi dari kelompok Bapak sudah. Cukup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kelompok 2 dan 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang hub secara singkat. Jelaskan tujuan dari huruf A. Huruf A yaitu untuk mengembalikan kondisi mesin ke performa standar pabrik dengan cara melakukan pemeriksaan penyetelan dan pembersihan komponen. Biasanya mencakup mesin lebih bertenaga kembali, pembakaran lebih efisien, emisi terbuang sesuai standar, dan mencegah kerusakan komponen. Jelaskan fungsi tool up. Fungsi tool up yaitu 1. Memeriksa kondisi komponen mesin, 2. Mengembalikan performa mesin, 3. Menyetel ulang komponen mesin sesuai standar perusahaan, 4. Mengurangi emisi gas buang dan lain-lain. Sebutkan komponen pada mesin konvensional yang harus diperiksa saat tune up. Busi, saringan udara, saringan bahan bakar, karburator, kabel busi, koil pengabdian atau ignition coil, selah satu,
distributor mencakup tutup distributor, platina, rotor, kondensor, saringan oli, kualitas dan kualitas oli, aki atau lampu target dan kondisi, tegangan dan kondisi. Jelaskan bagaimana memeriksa dan menyetel selang katup, apa tujuan pemeriksaan tersebut. Memeriksa selang katup dengan sumber doge saat mesin dingin pada posisi TMA kompresi. Jika selang tidak sesuai, dibuatkan mur penguji atur baut menyetel jika selang sesuai dengan spesifikasi yang lalu kerjakan. Tujuannya yaitu untuk memastikan katup membuka dan menutup tepat waktu, menjaga kompresi, mencegah suara dan menghindari kerusakan katup. Bukan jenis alat ukur yang digunakan. Dimming lamp, sumber doge, multimeter, ampermeter. Untuk yang ingin bertanya dari kelompok lain silakan bertanya. Ayo silakan itu. Maka kendaraan yang jarang digunakan bisa menjadi boros bahan bakar. Penyebab boros bahan bakar mencakup kurang servis berkala usaha mobil yang sudah tua. Ya. Yang lain, pertanyaan yang lain nomor 4 1. Bukan komponen yang wajib diperiksa saat turn up. Busi, filter udara, filter bahan bakar, throttle body atau karburator, sistem pengapian dan sistem gear. Ya. Mengapa filter udara perlu dibersihkan saat turn up? Kenapa belum berbicara? Belum bersihkan ketika turn up. Ulangi. Apa lebih baik jika kendaraan tidak pernah di turn up? Mesin cepat lemah, boros bahan bakar, emisi tinggi, dan kemungkinan komponen meningkat. Kemungkinan kerusakan komponen meningkat. Ya sudah. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipresentasikan untuk LKPB atau tugas yang kalian kerjakan sudah. Lihat tadi sudah dilakukan yaitu materi tentang tune up. Sudah kalian kerjakan, bisa tadi sudah dipresentasikan juga. Ya, cukup baik, cukup bagus kalian untuk presentasinya. Untuk tune up yaitu kalian harus bisa melakukan suatu pekerjaan menyervis atau istilah bahasanya menyervis, yaitu langkah-langkahnya dari awal tadi, dari mulai pemeriksaan sistem dingin, pengapian dan lain sebagainya sampai selesai.
Jadi itu langkah-langkahnya harus kalian perhatikan. Untuk diperhatikan ketelitiannya. Terus kalau ada pemeriksaan menggunakan alat ukur, yaitu dipastikan alat ukurnya itu baik atau sebelum digunakan itu dikalibrasi terlebih dahulu. Terus selanjutnya, terus hasil pemeriksaan itu juga diketahui satuannya, terus kemudian standar spesifikasinya juga dicantumkan. Jadi kalian tahu nanti untuk pemeriksaannya itu masih kondisi standar atau di luar batas standar. Jadi kalian tahu kondisinya baik atau buruk, ada kesimpulannya. Untuk pembelajaran pada hari ini bagaimana? Bisa ya, bisa dipahami. Bisa dipahami? Bisa kalian kerjakan? Bisa. Besok kita untuk teman-teman yang mungkin kita mau praktek. Apa ada kesulitan dalam materi ini? Ada kesulitan? Enggak? Ada. Jadi untuk step by stepnya sudah kalian kuasai. Ya. Bagus. Untuk selanjutnya kita ada tugas pengerjaan. Silakan nanti di bagian satu-satu. Ya, silakan ada soal, silakan dikerjakan. Ya. Ya, selesai. Ya, oke. Saya silakan menentukan namanya, jangan lupa. Ya, jangan lupa namanya ya, kasih nama.
Sudah selesai semuanya ya tadi ya, sudah KPD, untuk tugas presentasi juga, sudah untuk ada tugas mengerjakan. Terus selanjutnya untuk pembelajaran pada hari ini yaitu tentang apa? Jadi bagaimana langkah-langkah kerjanya, pelaksanaan tune-up seperti apa sudah kalian ketahui ya. Coba mungkin ada pertanyaan tentang materi tune-up. Untuk materi tune-up tadi ada pertanyaan nggak ada? Coba untuk tune-up tadi ya. Apa sih tune-up? Yaitu melakukan servis atau melakukan pengecekan ulang atau distandarkan lagi setelan awal atau setelan pabrikan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu tadi sudah kita pelajari yaitu materi tentang tune-up. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan praktek. Bisa? Bisa. Untuk langkah-langkahnya sudah kalian ketahui bagaimana langkah-langkahnya, prosesnya. Bisa kalian kerjakan? Bisa. Bisa ya. Jadi untuk materi sudah cukup selesai. Selanjutnya untuk kegiatan pada hari ini sudah selesai jamnya ya. Dari 2 jam pelajaran sudah selesai ya. Oke, silakan